Jadi kadangkala lingkungan kita itu sedikit toksik atau ya tidak mendukung kita untuk melakukan apa yang kita mau dan kita harapkan gitu. Jadi yang pertama memang harus mempersiapkan mental. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today we're gonna talk about breastfeeding tips atau tips menyusui atau tips mengasihi. Di sini disclaimer bahwa aku bukan seorang ahli laktasi, aku juga bukan seorang dokter kandungan atau dokter anak ataupun ahli nutrisi. Jadi aku adalah seorang ibu yang alhamdulillah telah memberikan ASI atau mengasihi anak aku secara langsung ya, itu sampai sejak anak aku lahir sampai dia berumur 23 bulan menjelang 24. Jadi, mostly yang akan aku sampaikan itu based on my experience. Apabila ada yang tidak sesuai atau tidak cocok, mohon dikonsultasikan kembali dengan dokter yang lebih ahli. Menyusui secara langsung atau yang lebih dikenal dengan DBF itu merupakan skill di mana ibu dan anak belajar bersama dan tumbuh bersama. Hal ini perlu dipersiapkan sejak masa kehamilan nih. Kalau moms memang berniat untuk memberikan ASI kepada anaknya, itu kita harus benar-benar berniat dari awal dan moms harus yakin untuk bisa memberikan ASI selama yang diharapkan nih. Baik itu ASI eksklusif selama 6 bulan ataupun sampai 2 tahun. Jika mom sudah memiliki niat ini, ketika bayi lahir, lakukanlah skin to skin dengan baby kita. Jadi kalau bayi baru lahir, dekaplah bayi di dada kita sehingga bayi tersebut merasakan kehangatan kita dan kita pun memiliki semangat untuk benar-benar bisa memberikan ASI dan memberikan yang terbaik untuk bayi kita. Langsung aja nih, tips berdasarkan pengalaman aku, DBF anak aku sampai dia usia 23 bulan menjelang 24 bulan. Apa aja sih yang aku lakukan selama itu gitu, hingga aku alhamdulillahnya berhasil menyusui dia sampai yang aku rencanakan. Yang pertama, pastinya harus persiapkan mental, apalagi untuk calon-calon ibu atau moms-moms di sana yang berada di lingkungan yang kurang suportif. Jadi kita kan kadang lingkungan kita tuh nggak selalu mendukung kita untuk berbuat yang kita mau ya. Jadi kadangkala lingkungan kita itu sedikit toksik atau ya tidak mendukung kita untuk melakukan apa yang kita mau dan kita harapkan gitu. Jadi yang pertama memang harus mempersiapkan mental. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tetap bertekad untuk bisa memberikan ASI dan memberikan yang terbaik untuk anak kita. Yang kedua, jika setelah melahirkan ASI belum keluar, jangan buru-buru memberikan anak kita sufor ya moms. Karena bayi kita itu sebetulnya bisa bertahan selama 48 jam atau ada yang bilang juga selama 72 jam untuk tidak mendapatkan asupan makanan ataupun minuman. Dengan catatan bayi tersebut tetap berada dengan ibunya dan terus disusuin sama ibunya gitu. Jadi kan ibu juga terstimulasi agar bisa cepat menghasilkan ASI begitu loh. Hal ini pula yang dikatakan oleh Ketua Asosiasi Menyusui Indonesia, Moms. Yang ketiga, lakukanlah pumping. Lakukanlah sesering yang moms bisa lakukan. Karena hal ini untuk memperlancar produksi ASI juga, dan ketika baby sudah bertumbuh, itu untuk bisa juga untuk mempertahankan produksi ASI kita dan agar kita bisa memberikan ASI selama yang kita harapkan. Yang keempat, pastinya makan makanan yang bergizi dan seimbang. Jadi usahakan juga untuk menambah kalori perharinya ya. Yang kelima, perbanyak konsumsi cairan. Berdasarkan pengalaman aku itu selama menyusui alhamdulillah air susu aku lancar, dan juga aku selama menyusui itu minimal banget aku harus menghabiskan air itu sebanyak 2 liter. Ya walaupun jangan kebanyakan juga ya, karena kan apapun yang awalnya baik, ketika kebanyakan ya tidak baik juga gitu. Dan jangan lupa juga menyiapkan air minum ketika malam. Jadi ketika bayinya minta momsnya juga bisa tetap terhidrasi.
Yang keenam, jangan stres ataupun tegang ketika akan menyusui bayi kita. Jadi kadang-kadang new moms nih kadang-kadang kan gugup gitu, mau pertama kali menyusui, aduh takut air susunya nggak ada, takut babynya nggak mau nyusu gitu loh. Jadi jangan tegang karena hal ini akan menghambat produksi ASI. Sebisa mungkin menyusuilah di tempat yang tenang agar moms juga bisa rileks. Karena ketika moms rileks, produksi ASI akan lancar. Ketika bayi menyusu, dia akan memberikan rangsangan melalui hisapannya. Rangsangan tersebut akan dikirim ke otak bagian hipotalamus yang nantinya akan melepaskan hormon oksitosin, atau yang kita kenal juga dengan hormon cinta atau kebahagiaan. Oksitosin tersebut akan memacu sel-sel otot yang mengelilingi kelenjar susu pada payudara dan salurannya untuk berkontraksi, sehingga dapat mengeluarkan susu dari kelenjar susu dan susu tersebut diminum oleh bayi kita. Keluarnya susu karena kontraksi otot tersebut disebut let down reflex. Refleks ini dipengaruhi oleh keadaan psikologis ibu loh. Rasa cemas atau khawatir dapat menghambat refleks tersebut. So, saat menyusui, kita sebisa mungkin harus rileks dan jangan cemas ya moms. Ketujuh, konsumsi ASI booster apabila memang dibutuhkan. Sepengalaman aku pun mengonsumsi ASI booster ya moms. Jadi awal-awal aku benar-benar usaha banget agar ASI aku itu lancar dan banyak gitu, agar si baby aku tercukupi gitu loh. Jadi aku minum ASI booster, beberapa merek aku minum dan itu tuh memang cocok-cocokan ya. Kadang menurut orang lain itu bagus, di kita belum tentu bagus gitu loh. Dan menurut orang lain itu kurang bagus, di kita mungkin cocok gitu, bagus. Dan jangan lupa juga mengonsumsi vitamin pendukung ya untuk ibu-ibu menyusui, entah itu misalnya meminum susu untuk menyusui dan sebagainya, agar kebutuhan kalsium kita juga tidak kurang gitu loh selama menyusui itu. Yang terakhir, yang ke-8, jangan putus asa dan tetap bersabar karena proses menyusui itu adalah proses yang sangat panjang, belajar kita dengan bayi, proses dimana kita belajar dengan bayi bersama gitu loh. Jadi proses itu memang tidaklah mudah, tetapi kesulitan itu akan terbayar ketika kita melihat bayi kita tumbuh dan berkembang sesuai usianya gitu, dan perkembangannya baik, pertumbuhannya baik, itu kita pasti bahagia banget dan akan lupa gitu masa-masa sulit itu gitu loh. Nah, di sini penting banget untuk tetap bersabar dalam menjalani prosesnya, karena di dalam proses menyusui, apalagi DBF ya, direct breastfeeding, itu tuh pasti akan ada ujian-ujian yang menghampiri moms gitu loh. Sebagai gambaran, beberapa moms mungkin mengalaminya, termasuk aku sendiri pernah mengalami itu. Di usia bayi aku 3 bulanan, itu bayi aku tuh susah untuk menyusu gitu. Jadi dia kadang menolak ketika disusui, padahal itu adalah waktunya dia untuk menyusu gitu. Nah, ini dinamakan nursing strike, di mana bayi cenderung menolak untuk disusui karena dia itu mulai terdistraksi sama lingkungannya. Jadi di usia menginjak 3 bulanan itu, bayi itu sudah mulai tertarik kepada sekitarnya. Jadi tidak cuma tertarik untuk menyusu gitu loh. Jadi dia mulai terdistraksi, misalnya ada yang lewat dia jadi teralihkan gitu loh si fokusnya gitu loh, si fokus menyusuinya. Dan pokoknya dia itu mulai cenderung gampang dan mudah terdistraksi oleh hal-hal lain di luar menyusui gitu loh, di luar menyusu, seperti itu. Jadi itu wajar dan jangan panik, itu juga pasti akan berlalu. Yang penting kita terus berusaha untuk memberikan ASI kepada si bayi kita, entah itu misalnya dengan cara disendok ataupun yang lain. Yang jelas kita harus berusaha tetap untuk memberikan dia nutrisi yang dia butuhkan gitu. Dan ini wajar dan ini akan berlalu kok, nggak akan selamanya terjadi. Ketika usia ini, moms juga bisa solusinya itu untuk menyusu di tempat yang benar-benar tenang. Jadi tempat yang benar-benar bayi bisa fokus untuk menyusu gitu loh, tidak banyak gangguan-gangguan di sekitarnya. Itu bisa juga dilakukan ya moms. Yang lain, gambaran yang lain adalah ketika anak kita mulai tumbuh gigi dan kadang-kadang dia pengen gigit-gigit gitu di masanya yang dia lagi suka gigit-gigit. Itu benar-benar menguras emosi kita, dan kita harus tetap sabar
Tarik nafas dalam-dalam. Ingat niat kita untuk memberikan ASI selama yang diharapkan itu kita harus ingat, dan kita harus ingat bahwa kita memang harus wajib memberikan yang terbaik untuk anak kita selagi kita mampu ya. Ini benar-benar menguras kesabaran dan menguras air mata, karena pada saat anak kita tumbuh gigi, kadang yang jadi sasaran itu adalah puting ibunya. Jadi kadang di anak itu sering gigit-gigit dan korbannya adalah puting ibunya sendiri gitu. Dan ini aku pengalaman pribadi, aku pernah sampai, jadi anak aku waktu itu memang ketika akan tumbuh gigi dia udah gigit-gigit, tapi karena dia belum ada giginya yang tajam itu, jadi ya lecet-lecet aja dikit. Tapi ketika dia sudah tumbuh gigi dan aku pernah digigit, dan itu sampai benar-benar bukan bolang, jadi kopek gitu loh, si apa namanya, kulitnya itu sampai berdarah dan sampai putih gitu loh moms, ngerti gak sih? Kulitnya kopek sampai putih, itu aku pernah. Dan solusinya ya jangan dulu disusui ya pastinya, payudara yang telah digigit itu diobatin dulu, dan harus bersabar. Waktu itu aku sempat kayak mau menyerah, tapi aku ingat lagi bahwa niat aku menyusui dia sampai umur dia 2 tahun gitu. Jadi aku tekadkan, bulatkan niat, aku tahan itu rasa sakitnya, dan alhamdulillah kayak 3 harian atau 4 hari itu udah sembuh dan benar-benar membaik. Itu aku ada krim andalan aku banget, nanti aku cantumkan ya, karena aku lupa mereknya apa, nanti aku cantumkan di sini. Oke, untuk mami-mami yang mungkin sedang mengalami, semoga ini membantu, karena menurut aku krim ini tuh paling oke dibandingkan yang lain, karena aku sudah mencoba beberapa merek juga si nipple cream ini. Oke, jadi begitulah tips-tips dari aku. Apabila ada yang kurang ya mohon ditambahkan. Apabila ada yang kurang cocok ya konsultasikan kembali dengan dokter yang lebih ahli ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Thank you for watching. Bye!